Yo everybody, welcome back again with me Fahim di acara High Tech, di mana kita akan mereview, unboxing segala macam barang-barang yang kekinian yang bisa digunakan untuk masak, nyuci, mandi dan lain-lain, dan juga alat-alat gadget yang menarik, unik dan bisa kalian mungkin gunakan untuk di rumah. Kali ini kita kedatangan salah satu gadget yang kita gunakan untuk video vlogging, traveling, hacking, mancing dan Nah, yang dimana ini merupakan salah satu item penting dimana kalau kita menggunakannya bisa membuat video kita lebih smooth, lebih stabil gitu. Yaitu barangnya. Wah, ini barangnya yaitu barang yang habis korban banjir karena nariknya jauh Jakarta tadi. Itu merupakan proses penarikan yang biasa digunakan untuk narik-narik benda pusaka oleh siapa? Gus Miftah. Kiprana sama Solepati. Nah, hari ini kita kedatangan yaitu gadget yang paling dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang yang hobi vlogging, mungkin yang di HP-nya nggak ada stabilizer di kamera. Ini sangat penting, sangat bagus untuk digunakan. Kalau nggak terbeli kamera, link beli ini aja yaitu Zhiyun Smooth 4 ya, untuk kamu yang hobi vlogging, camping, hiking dan lain-lain. Jadi langsung saja kita buka. Kalau dilihat ini emang dusnya udah lama karena ini barang udah lama, dibeli mungkin setahun yang lalu. Dusnya rusak dikarenakan terkena musibah yang mungkin membuat kita agak tercengang hatinya, yang dimana kemarin menenggelamkan beberapa rumah warga yang cukup kita bantu gitu kan, kita merasa sedih juga ikut, yaitu sedih. Jadi ini merupakan yang sudah lama, produk sudah lama keluar, mungkin sekarang udah smooth yang keberapa, smooth 5, smooth 6, smooth 7, bahkan pasukan smooth. Jadi ini adalah Zhiyun, mungkin keluaran tahun lalu kayaknya, dibeli oleh salah satu rekan kita, mungkin hari ini dapat kita review. Ini merupakan gadget yang sangat dibutuhkan saat ini. Kardusnya rusak karena terkena banjir. Oke, harus ngecek banjir. Karena ada kawan nambo tuh yang di Lebong Dono namanya Asmara Banjir. Kok susah sih? Pertama kita mendapatkan yaitu buku panduan. Nah, buku panduan manual book, yang dimana buku-bukunya berisi huruf Cina. Terus ini juga huruf Cina, yang ini service card. Jadi ini ada beberapa tempat servis yang ada di Spain, Dubai, India, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Lokasinya tidak tahu di mana anjing. Cuman letak di Indonesianya jadi ini yaitu buku servis, di mana lokasi-lokasi servisnya. Sini ada buku Notice on Android Community Issue with ZY Play. Ini untuk aplikasinya namanya ZY Play. Nanti akan kita review juga aplikasinya. Panjang, nggak mungkin dibaca. Dan ini ada Star Guide-nya, buku manual book-nya yang versi bahasa Indonesianya. Di sana mungkin sininya gitu. Hanya gitu ya, kita minggirkan dulu untuk manual book-nya. Dan kardus bekas banjirnya kita pinggirin dulu. Langsung saja kita ke masih ada ini kartu garansi dari toko ya. Untuk harga kemarin kalau nggak salah harga awal beli itu 1.400.000. Sekarang mungkin udah turun 1.200.000 atau 1.100.000. Kalau kalian maling gratis itu. Jadi beli di Tokopedia. Untuk Tokopedia tolong sponsor kami. Saat ini kami miskin, belum ada AC. Mungkin pos kadang keringatan karena panas ya. Tolong sponsor. Jadi di dalamnya berisi beberapa barang-barang itu, mulai dari stand bawahnya, tripodnya yang di bawah, kaki tiganya untuk yang menahan kalau memang mau ditaruh atau mau dipegang juga sebagai pegangan gitu. Oke, kaki tiganya. Terus ada kabel casan yang sudah menggunakan tipe C. Jadi kalau kalian mau ngecas yang baterainya tipe C kayak HP saya gitu, jadi langsung saja gitu. Dah, isinya cuma ini doang. Ada 3 item, casan, stand bawah, sama Zhiyun. Ini kita pinggirin. Langsung saja kita ke barangnya. Untuk ini digabungin ya. Jadi untuk 2 item ini bisa digabung di sini, gini. Setelah digabung guys,
Jadi kalian bisa menggunakannya seperti ini untuk dibawa, jadi lebih agak stabil karena beratnya seimbang. Atau kalian mau taruh seperti ini untuk yang di video sini. Halo, gitu. Jadi untuk Zhiyun-nya nanti kita taruh HP Android kalian di sini. Nah, jadi untuk Zhiyun-nya, ini Zhiyun yang versi untuk mobile, bukan untuk yang cam. Kalau untuk cam mungkin kayak ininya stand holdernya nggak ada ya. Jadi ini yang versi mobile-nya untuk handphone. Untuk handphone yang mau handphone yang rekam lebih smooth, bisa beli device yang seperti ini untuk bikin vlogging, traveling, atau yang mau buat untuk yang wedding itu wedding cinematic. Nah, ini salah satu barang yang sangat paling dibutuhkan agar videonya lebih smooth, yaitu Zhiyun stabilizer. Jadi untuk menggunakannya nanti kita kasih lihat dulu menu-menunya di sini. Pertama untuk yang di sini ada menu barnya, terus menu display. Ini kayak ada kursornya untuk geser kiri kanan untuk milih-milih. Terus ada flash, terus ada ini gambar keker. AIM PB anjing. Terus ini ada record, terus foto, terus ini PF atau PF ini untuk apa? Ini untuk turn on ya, untuk ngidupin dan matiinnya. Di belakang juga ada 2 tombol yang untuk nge-lock gitu. Ada yang untuk di atas untuk nge-lock posisi, yang di bawah untuk biar lock posisinya itu lepas tapi lebih stabil. Gitu guys. Nah, ini untuk baterainya, colok baterai ini. Nah, untuk colokan baterainya ada di sini. Untuk dari desain ini cukup kalau untuk berat mungkin nggak tahu ya kalau kita sudah pakai nanti. Kalau di tangan cukup lumayan berat dibanding sama untuk bentuknya lumayan, cuman agak berat gitu. Nggak tahu kalau sudah ditaruh HP, apalagi HP sekarang kan yang mulai berat-berat tuh. Seperti sekarang kita coba kolaborasikan dengan Pocophone X3 yang baru kemarin sudah kita unboxing. Nanti bakal kita pakai. Kemarin sudah sempat kita coba, jadi agak berat gitu, agak berat waktu ditaruh di sini. Jadi kadang sering turun sendiri, keluar sendiri, mereng sendiri, keluar sendiri. Lemah sahwat. No. Terus apa? Untuk warna ini warna pure black ya, black matte, black sweet, black sweet ini. Nah, pokoknya seperti ini. Untuk mengkoneknya dari HP ke Zhiyun itu gampang, cuma kita membutuhkan Bluetooth dan aplikasi bernama ZY Play. Jadi untuk kita cobanya langsung saja, jadi tinggal dihidupin, tekan agak lama dikit, sudah play. Pertama sebelum kalian mulai, itu kalian harus download namanya aplikasi ZY Play. Saya tidak mau kasih lihat itu karena banyak produk-produk yang rahasia. Jadi nama aplikasinya ZY Play, cukup kalian download saja di Play Store. Di Play Store kalian. Nah, langsung nanti tinggal di connect-nya cukup lewat Bluetooth. Hidupin Bluetooth, tempel HP kalian di sini. Nah, sudah dipasin, posisi nyaman, cukup kalian rebahat, ikatkan, kencangkan sabuk pengaman. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih-pilih mulai dari mana. Cuman ini langsung kalau sudah connect dengan aplikasinya, ini langsung terhubung dengan device kita gitu, dengan device Zhiyun-nya. Jadi nggak perlu repot karena saya sudah ngonekin. Nah ini, ada nih, tinggal yang smooth. Pasangkan. Nah setelah dipasangkan, nanti dia akan berkolaborasi gitu. Nah jadi tinggal di connect now. Jadi di sini tinggal kalian pilih saja. Ingat ketika memilih, karena ketika kau membuat dia pulih, belum tentu kau yang dipilih. Anjing, boom. Nah, jadi tinggal di-connect-kan aja dengan aplikasinya, connect, oke. Terus langsung di Nah, dia akan langsung berubah, tapi kalau nggak mau connect, oke. Nah, ini kan berubah apa? Connect now. Nah, dia akan mencari device-nya langsung. Jadi device-nya akan cari Bluetooth gitu, karena Bluetooth gitar yang nyambung. Nah, ini kita sudah langsung terkonek dengan aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Jadi di sini kita bisa gerakin menu-menunya. Ini untuk menu. Jadi ada menu gitu, menunya mulai dari kamera. Ini pengaturan kameranya mau dibuat seperti apa. Ada menu mau dibuat apa nih. Jadi ada default, ada pano, ada 3x3 pano, terus ada slow motion, time lapse, terus apa nih, mau time lapse dan vertigo. Jadi ini untuk apa ya, untuk menu-menu di kameranya yang mau kita pakai gitu.
fitur-fitur itu. Jadi untuk ngambil di sini, kalau untuk ngambil di sini apa aja nih. Terus yang untuk roll ini bisa dipakai untuk apa namanya, zoom, sama nanti bisa kita ubah menjadi fokus gitu. Jadi untuk yang ring sini. Terus untuk menu-menu di sini kita juga ada ada flash. Jadi untuk hidupin flash, ada timer untuk kalau kita foto gitu kan. Jadi memakai timer berapa gitu. Terus ada mode HDR, terus white balance-nya kita buat auto aja. Terus ini ada kualitas videonya mulai dari 720p 30 fps, terus ada 180 pixel 30 fps, terus ada 4K 30 fps. Jadi rata di sini hampir rata sampai untuk FPS-nya cuma dapat 30 fps ya untuk di aplikasi ini. Terus balik lagi, terus ada ke mode-menunya semuanya manual. Jadi mulai dari white balance-nya, shutter speed-nya, ISO-nya itu sudah manual semua tuh. Terus ada scene, kita mau buat scene-nya seperti apa, mulai dari following gimbal, jadi akan mengikuti objek gitu, atau gimbalnya kita yang ngikutin gimbal gitu. Terus ada walking yang jalan gitu, jadi kita bisa ngikutin orang lagi jalan kayak tracking gitu. Terus ada lagi namanya motion. Nah, motion ini belum saya coba, nanti kita coba terus kita kasih tahu seperti apa. Terus ada beberapa filter. Nah, filternya mulai dari original, green, time, twilight, lemon, down, autumn, fish. Jadi ini filternya. Jadi bisa kalian pilih, nanti banyak filternya di sini. Kalau disebutin satu-satu lama keburu maghrib. Nah, terus ada lagi settingan biasa lah. Settingan di sini mulai dari video kualitas videonya mulai dari yang standar, equilibrium. Pokoknya ini yang mengoptimize device sama aplikasinya. Terus ada belum quality dan excellent. Kita pakai yang excellent aja biar lebih bagus ya. Terus banyak nih menu-menu yang lain. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau kalian beli, oke. Terus langsung kita coba untuk di bagian atas ini ada menu. Ini untuk ganti menu. Kalau kita hidupin, ini bakal jadi untuk zoom in, zoom out. Tapi kalau kita hidupin menu yang ini, yang gambar aim ini bakal jadi untuk fokus dan nggak fokusnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian bawa sambil jalan, itu enak tuh untuk mainin fokus. Untuk main ke blur, fokusnya lebih enak. Itu untuk menu-menunya. Untuk di dalam, mungkin kita bisa langsung coba saja untuk gimana kita ngambilnya di luar. Nanti ya untuk hasilnya bakal kita kasih lihat kepada kalian. Oke, mabar, guys, everyone, langsung saja kita ke lokasi. Ingat sebelum itu yang di jalan, hati-hati, yang di hati kapan jalan-jalan. Anjing. Nah guys, sekarang kita mau tes aja langsung produknya di luar, di outdoor. Siapa tahu lebih asik gitu daripada kita main di dalam. Jadi kita langsung saja untuk mencoba. Jadi kalau kita mau record, di sini ada indikasi baterai. Baterainya sudah tinggal 3 baris, biasanya ada 4. Kalau kita mau record, tinggal kita pencet aja nih bagian yang ini. Dah, dia langsung record. Terus ada menunya juga sama jaringan kita. Kita pakai yang 720p, itu gatal. Untuk memorinya, indikatornya juga ada, masih ada 49 GB lagi. Dan langsung saja kita main gini. Nah, untuk smoothnya, jadi lebih, walaupun agak sedikit patah-patah karena FPS-nya cuma 30. Jadi enak nih. Jadi ketika kita mengambil seperti ini, turun, dia langsung ikut nih untuk following. Nah, ada yang kalau kita kunci di bagian belakang, ini karena berat ya. Nah, untuk kalau kalian mau kunci dari belakang seperti ini, dia bakal ngunci nih bagian belakang ini, di pencet yang bawah. Dia bakal ngunci lokasinya seperti apa. Jadi dia bakal salah anjing. Jadi untuk yang atas dia bakal ngunci lokasinya. Nah, posisinya tidur seperti apa dia bakal ngikut. Tapi ketika kita lepas, nah posisinya di sini. Nah, fokus kepada yang itu aja diambil. Nah, walaupun kita turun gini, posisinya tetap. Terus untuk kita geser seperti ini. Nah, kita geser lagi seperti ini. Nah, untuk di sini kita pakai ISO-nya yang auto ya. Jadi ini bisa lihat autonya, white balance-nya juga berubah-berubah. Nah, seperti itu. Coba ya. Jadi kalau dibawa jalan, ini seperti ini nih. Nah, walaupun posisinya kita goyang-goyang, nah, jalan di tempat anjing. Posisinya tetap stabil gitu. Sip. Nah.
Nah, seperti itu guys untuk hasil gambar dan juga kita ngambil secara outdoornya seperti apa. Nah, sekarang mungkin seperti itu aja untuk review kita dari penggunaan ini. Kita secara objektif ya, kalau penggunaan secara lama mungkin agak sedikit berat. Kalau kalian jarang berolahraga, di bagian sini untuk genggamannya emang agak sedikit berat dibanding kalau kalian megang tripod yang bisa dibawa kayak monopod gitu. Ini agak sedikit berat, walaupun ya kalau dari segi kegunaan ini lebih simpel karena dengan satu jempol saja kalian bisa menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di sini, dan juga ditambah dengan rollnya ini yang bisa digunakan untuk zooming dan juga blurring gitu, main blurring gitu. Nah, kalau untuk diri kita sendiri ya kita sangat merekomendasikan bagi kalian yang hobi kayak tadi, vlogging, traveling, hacking, atau yang hobi-hobi buat video cinematic wedding juga. Ini sangat worth it lah kalau kita ngomong dengan harga yang ya nggak terlalu menguras kantong kalian terlalu banyak. Mungkin yang sudah lebaran nanti ini bisa membeli dengan kalian, jadi kalian nabung nih dari bulan puasa sampai lebaran bisa beli ini. Kalau kemarin kita cek di Tokopedia harganya cuma 1.200.000 aja. 1.200.000-an. Mungkin di toko-toko lain bisa lebih miring lagi. Itu di toko online. Kalau di toko offline mungkin harganya bisa beda 200 sampai 300.000. Tergantung toko yang kalian beli. Atau kalau kalian lebih murah, pacarin anak yang punya toko. Atau kalau mau gratis, bobol tuh toko anjing. Nah, jadi kalau kalian mau membeli device ini, kita sangat merekomendasikan untuk membeli device ini. Pokoknya sangat berguna lah. Kalau worth it di zaman sekarang ya worth it bagi HP kalian yang belum punya stabilizer. Tapi kalau HP yang sudah punya stabilizer ya kalian harus berpikir lagi apakah ini penting atau tidak gitu. Karena sekarang banyak HP yang sudah mempunyai kamera stabilizer. Sama kayak HP Pocophone itu sudah punya kamera stabilizer gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau kolaborasikan, mau pakai aplikasi, tanpa aplikasi ya lebih maknyos, cogres gitu, cogres Sinka, jadi lebih worth it lah. Kalau kita kasih nilai dari 1 sampai 100, saya kasih ini nilai 85. Karena kenapa? Di sini mulai dari beratnya, yang agak lumayan berat. Mungkin kalau kalian memakainya lama, untuk proses yang lama, itu mungkin akan membuat pegal tangan kalian, jadi harus lebih olahraga. Terus yang kedua, nggak support 60 fps di aplikasinya. Jadi kalian juga bisa, dan juga nggak semua HP yang support 4K ya. Tadi kita coba dengan HP teman kita yang punya Xeon-nya, HP-nya masih HP kentang, itu nggak bisa support 4K. Tapi di Poco itu sudah dapat 4K, hanya frame-nya cuma ada frame 30 fps. Jadi ya cukup, waktu kita main cukup patah-patah gitu. Jadi kalau emang kalian mau, kalau kayak Poco itu langsung saja pakai menu aplikasinya. Jadi ini mensupportnya aja gitu. Untuk geraknya, untuk followingnya, untuk trackingnya, karena di belakangnya bisa kalian mainin untuk menu-menunya. Pokoknya seperti itu. Cukup sekian untuk review yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah. Kalau mau lebih jelas cek di YouTube lain gitu. Untuk di sini kita ngasih info secara garis besar. Kalau mau beli silakan beli. Nanti dibeli ada buku manual yang bisa memberikan kalian informasi seputar alat-alat seperti ini. Oke, cukup sekian dari gua kali ini, Fahim. See you next time. Bye bye. Pop.